Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan bisa jadi apa yang kalian sukai itu adalah lebih buruk, paling buruk untuk kalian. Wallahu ya'lam. Allah itu Maha tahu. Wa antum la ta'lamun, dan kita semua itu enggak tahu. Sehingga tawa angka ilma haqiqatil asya, Allah Ta'ala itu sudah melipat ilmu hakikat dari semua benda. Tapi wahaja bakaan. Engkau belum dibukakan ilmu hakikat dari semua perkara itu. Sehingga fala tusi'il adab, jangan sekali-kali engkau itu berburuk adab, beradab yang buruk. Batuk rohubika, sehingga engkau itu akan menjadi orang yang dibenci oleh dirimu. Autuhabbika, atau engkau adalah orang yang dicintai tapi oleh dirimu. Gak bisa, gak boleh. Ya tadi yang ilmu hakikat asya kan, ibaratnya ini ada ujian sekarang yang menimpa diri kita. Lalu faedahnya apa? Kita kan nggak tahu nih, masih mencari cara. Tapi setelah selesai, kemudian lewat beberapa waktu, kita baru tahu, oh hikmahnya ini. Nah, berarti kan pada saat itu kita terima seakan-akan keburukan. Nah, betul. Padahal selang beberapa waktu baru ngerti. Oh, Masya Allah Ta'ala kia. La muqaddimah lima akhir wa la muakhir lima qaddam. Itu masih menyambung pada tema sebelumnya mengenai takdir. Bahwa takdir yang buruk sekalipun itu kan harus diimani. Dengan kullun, jadi al asya kulluha khalqullah. Semua perkara itu adalah ciptaan Allah. Berjalannya semua perkara itu ya oleh perintah Allah, oleh izin Allah. Kan? Kullun yajri li ajalin musamma indahu wa kullu syai'in indahu bimiqdar. La muqaddimah lima akhir. Enggak ada sesuatu yang mendahului apa yang Allah akhirkan. Dan tidak ada. Wala muakhir lima qaddam. Tidak ada yang dapat mengakhirkan apa yang sudah didahulukan oleh Allah Ta'ala. Artinya ketika nasib seseorang di tahun atau di umurnya yang kesekian itu harus nikah, ya nikah. Gak bisa diakhirkan, gak bisa dimajukan. Okay. Nah, terus kalau Allah Ta'ala, Nah, kaitannya dengan ini, dengan doa Allahumma la mani'a lima a'tait, lima wala mu'tiyah lima mana'ata, wala radda lima qadaita, wala yanfa'u. dal jaddi minkal jadd. Saya belum paham masalah kalimat wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Jadda. Gimana? Jadd artinya kan semangat. Jadd bisa aja semangat kepangkatan ya. Wala Sanes eta yanfa'u mah lebih pas eta karena kesemangatan. Jadi wala yanfa'u dal jaddi mingka al jadda. minka al jaddi. Wala yang fa'u Wala yang dal jaddi minka al jaddu. Gimana itu? Agak sedikit timbang itu. wala yang fa'u dal jaddi mingka Al jadd. al jaddu. Dal jaddi mingka al jaddu. Jaddu kan kesemangatan, berupaya. Ketika seseorang itu ingin merubah nasibnya, ya kan? Bahkan contoh real aja antara Islam dengan non-Islam. Dia menginginkan orang yang dia kehendaki itu, ini berbicara manusia ya. Ada seorang manusia yang berkehendak bahwa si A, si Fulan itu harus beriman. Sampai dia berdoa, sampai dia berusaha, dan seterusnya. Tapi kalau Allah Ta'ala itu nggak berkehendak, sehebat apapun usaha dia, upaya dia, sebesar apapun zikirnya, sholatnya, doanya, oh ngefek. La yang fa'u Dal dal jadd. jaddi Orang mingka yang al jaddi, manfaat dal jaddi kepada yang memiliki
semangat. Jadi kesemangatan dia itu bagi orang yang bersemangat itu tidak bermanfaat buat dirinya untuk merubah takdir yang telah Allah gariskan. Nah, contoh Rasulullah ke siapa itu? Abu Jahal lah. Katakanlah Abu Jahal, Abu Thalib lah, terserah itu. Rasulullah pengen pamannya ini masuk Islam, yang pada akhirnya meskipun dengan sedemikian rupa cara yang dipakai, yang digunakan oleh Rasulullah, nggak bisa masuk Islam. Wa innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha, sampai turun ayat itu. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bakalan, tidak bisa untuk memberikan hidayah kepada seseorang yang kau cintai. Tapi walakin Allah yahdi may yasha. Tapi Allah Ta'ala lah yang memiliki kehendak kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Secara syariat Abdul Muthalib itu mati dalam keadaan kekufuran. Abu Thalib. Iya, Abdul Muthalib. Abu Thalib. Abu Thalib. Ya. Secara syariat. Ya. Secara hakikat. Nggak tahu. Ya udah, lanjut. Oke. Sehingga kembali pada tema Syaikhul Qadir mengaitkan tadi ya, katakanlah nasib buruk yang menimpa seseorang dengan sebuah ayat wa iyyamsasqallahu bidurrin, dan ketika Allah Ta'ala itu menempelkanmu dengan madarat, kebahayaan, musibah, penyakit dan seterusnya, maka fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang dapat menyingkapkan engkau, fala kashifa lahu, maka Allah Ta'ala itu tidak akan menyingkap kemadaratan itu, maka tidak ada yang dapat menyingkap, artinya ya menolakkan atau menghilangkan madarat itu kecuali illahu, kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin, sebaliknya ketika seseorang itu kakak ke Rasul ya, dan ketika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan kepadamu, fala radda li fadlihi, maka tidak akan ada seseorang pun yang dapat menolak terhadap fadlnya Allah Ta'ala, kemurahan Allah Ta'ala. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi, Allah kenakan bihi, yusibu bihi bi fadlihi, kepada orang atau hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, artinya baik kebaikan atau keburukan semuanya yang dikembalikan kepada Allah. Kalau kenikmatan misalnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, niat dirinya ketika menyampaikan kenikmatan Allah pada dirinya apa dulu? Kan misal ketika Rasul ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, kan seperti itu. Saya ini pemimpin dari semua seluruh manusia, tapi saya tidak berbangga diri. Saya menyebut hal itu lantaran wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, artinya beliau ingin memperlihatkan kepada orang lain bahwa Allah Ta'ala memberikan atau mengangkat derajat beliau di sisi manusia. Wala fakhr, tapi itu bukan sebuah kebanggaan, bukan kesombongan, bukan ketakaburan, bukan. Sehingga fa in syakauta minhu azza wa jalla, ketika kita ini mengadu kepada Allah azza wa jalla, wa anta maaf, sementara kita dalam keadaan sehat, wa indaka nikmatumma, dan engkau di sisimu terdapat nikmat-nikmat apapun itu, kita mengadu kepada Allah, tapi tujuannya adalah untuk talaban li ziyadah, ingin ditambahkan lagi, tapi dengan cara mengadu. Wa ta'amian, pura-pura buta, amalahu indaka minan ni'mati wal afiyah, dari kenikmatan dan kesehatan yang ada di sisi kita. Artinya kita melupakan hal itu, nggak melihat, nggak kita indahkan. Tujuannya adalah istizaan bihima, menganggap rendah, menganggap hina kedua kenikmatan ini, nikmat sehat atau nikmat apapun itu, sekecil apapun, nikmat sehat itu. Sehingga apa yang didapatkan oleh seorang hamba yang ingin ditambahkan kenikmatan, sementara dia itu selalu mengadu ke Allah Ta'ala, kayak nggak terima gitu, digitukan oleh Allah Ta'ala. Ghadiba alaika, Allah akan marah ke kita.
Wa azalahu ma'anka, dan Allah akan menghilangkan kedua nikmat itu, nikmat dan afiah. Kan? Wa haqqaqa syakwaka, dan justru Allah Ta'ala akan benar-benar menyatakan, mentahqiqkan atau mengabulkan apa tadi, syakwa, pengaduan. Ya Allah, saya ini masih kurang. Dan nanti pada akhirnya kita akan akan tertanam, dan Allah akan menanamkan rasa kekurangan itu terus menerus. Padahal dia sudah dikasih nikmat sama Allah Ta'ala, bukannya syukur gitu, malah ngadu aja terus, gak terima terhadap, gak terima terhadap takdir Allah Ta'ala. Gitu. Tidak hanya itu, banyak yang akan dia dapatkan. Balasan yang akan dia dapatkan banyak lagi. Wadha'afa bilaka, ujiannya itu akan ditambah, dilipat gandakan. Wasyaddada uqubataka, siksanya ditambah, dikeraskan, dilebihkan. Wa maqataka, Allah akan benci ke kita, tadi mau udah marah, benci lagi. Wa qalaka, Allah meninggalkan dirinya. Wa asqataka min ainihi, dan kita sudah tidak dipandang lagi oleh Allah. Sehingga hati-hati nih, kita harus hati-hati benar-benar pengaduan kepada Allah Ta'ala, apalagi pengaduan itu sifatnya apa tadi, hanya ingin tambah, sementara yang ada belum disyukuri, tapi dia pengen nambah aja. Ya alhamdulillah, misalnya tiap hari yang rokok, yang apa, tidak disyukuri. Alhamdulillah setiap harinya bisa ngerokok meskipun nggak beli gitu kan, bisa ngopi, bisa makan, bisa ngaji, ini itu. Tapi yang tertanam dalam dirinya selalu kurang aja, kurang. Ya akhirnya nanti itulah nanti akan terwujud. Akan terwujud itu. Kan bahaya. Nah, oleh karenanya kenapa kita itu perintahkan oleh Allah Ta'ala untuk qanaah tadi. Qanaah, mensyukuri yang ada. Adanya kopi, ulah yang susu. Nah, adanya itu. Ibarat kita bertamu lah. Kita bertamu ke seorang ulama. Kita pengennya es jus alpukat gitu misalnya. Sementara disuguhin cuma teh manis atau kopi pahit. Masa mau mengadu ke tuan rumah? Doanya diusir, Kiai. Bukannya syukur udah saya kasih. Ibarat pendekatan. Itu. Cara pendekatan pemahaman. Baik, ayo. Sehingga dari syakwa jiddan, harus menghindari tadi ya, ke pengaduan kepada Allah Ta'ala. Sungguh harus dihindari. Bahkan walau kutita, meskipun engkau itu dicabik-cabik oleh Allah Ta'ala, perumpamaan aja nih, wa quditolah muka, daging yang ada dalam dirimu itu sampai dipotong, digunting-gunting, bil maqarid, dengan gunting-gunting yang besar. Artinya musibah sebesar apapun yang menimpa manusia, jangan sampai seseorang itu mengadu. Katakanlah kalau mengadu terlalu ini ya, tidak terima gitu terhadap takdir Allah yang Allah gariskan kepada dia. Makanya ini sampai berkali-kali nih, iyyaka wa iyyaka tsumma iyyaka, sampai 3 kali tuh. Hati-hati 3 kali. Allah tsumma Allah. Tuh 3 kali lagi tuh. Takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. An-najah. Mintalah engkau keselamatan. Al-hadara. Ambillah langkah kehati-hatian. Kenapa? Fa inna aktsara ma yanzilu bibni adam min anwa'il bala'i lisyakwahu min rabbih. Ya karena mayoritas, kebanyakan musibah-musibah yang datang kepada manusia itu lantaran dia ngadu, lantaran dia tidak terima terhadap takdirnya Allah Ta'ala kepada dirinya. Padahal yang namanya takdir kan harus diimani.
takdir kita ke depan bagaimana sifatnya gaib, baik buruknya ke depan sifatnya gaib dan harus diimani. Ketika dia nggak terima, berarti dikemanakan keimanannya itu. Kan? Pakai fayushka minhu azza wa jalla wa huwa arhamur rahim. Bagaimana bisa? Allah itu diadukan. Sementara Allah Ta'ala itu adalah zat yang arhamur rahim. Wa khairul hakimin, khabirun hakim, raufun rahim, latifun bi ibadih, laisa bidzullamin lil abid. Nah, nih. Laisa bidzullamin lil abid. Allah Ta'ala itu enggak mungkin zalim pada hambanya. Emang hak kita apa? Harus diberi harta yang banyak. Emang ada hak itu sehingga Allah Ta'ala berkewajiban untuk memberikan kita apa yang kita inginkan. Hak kita apa? Itu kan sementara kita ini ya hamba ya gimana tuannya kan? Sebagaimana kata bin Hakimin pendekatannya seperti seorang dokter yang bijak, yang habib, yang cinta itu kepada pasiennya, syafiq, kasih sayang, latif, lembut, qarib, dekat. Kan nggak mungkin dokter memberikan saran ketika kamu sakit ini, maka jangan minum ini, jangan makan ini, dari ini, dan ini obatnya. Masa mau ditolak sama pasien? Kan jelma edan kan? Sehingga hal yattahimu alwalid asyafiq awil walidatar rahimah. Anak ke orang tua masa? Anak itu apa ya? Menuduh orang tuanya, orang tua yang sangat kasih, sangat sayang kepada si anak. Masa mau disalah-salahkan aja, dituduh. Awil walidatar rahimah atau ibu yang penyayang. Gak mungkin. Sementara Allah Ta'ala itu lallahu arhamu bi abdihi minal walidati ala walidiyah. Sungguh Allah Ta'ala itu lebih kasih sayang, lebih sayang kepada hambanya daripada kasih sayangnya ibu ke anak. Jauh. Ya kan? Nah, bagaimana dengan kondisi kita melihat menghadap ke belakang? Apakah ini termasuk syakwa? Pada saat kemarin kita diuji oleh Allah dengan gelombang apa itu? Virus COVID. Ya. Terus upaya dengan berbagai cara. Ya. Hatta salat pun, Ya, sampai di itu. kalau perlu juga masih di Ya. atas dasar Antisipasi. Ya. antisipasi. Ya. Dan itu pun mau tidak mau Majelis Ulama Indonesia ataupun sebagian para ulama juga seakan-akan dipecah. Ya. Pendapatnya yang pro mungkin pada pemerintah dia harus setuju, yang tidak Kontra. Nah, kondisi semacam itu sehingga sholat apapun kegiatan perekonomian mati total. Ya. Ya. Tapi alhamdulillah karena bangsa Indonesia sudah Yang biasa, kuat. bangsa yang kuat, tidak sampai bunuh diri seperti yang disampaikan di Amerika, kan? Ya. Tapi mereka sudah tidak kuat mungkin menghadapi. Amerika bunuh diri. Banyak. Sir. Oh, Di Amerika bunuh diri. sehingga benar-benar pada saat waktunya wabah itu diturunkan di daerah saya satu hari ada 10 orang mayat. Oh, udah luar. Bahkan penguburan pun hal-hal yang berbau dengan kebiasaan pada umumnya tak ada bedanya kita memakai kubur. Terima ataupun tidak keluarganya, ikuti protokol. Ya. Jalan pun yang ditanya bukanlah surat, masker, dan masker pada saat itu memiliki nilai yang Ya. Tinggi. Nah, mengkaji fenomena kemarin, apakah ini kesakwaan atau pengaduan yang pada hakikatnya secara umum aja bangsa ini tidak menerima dengan kondisi Allah menentukan itu, ataukah ini bala yang mungkin tadi itu apa tuh dari syak wajib dan Ya. Banyak kemungkinan. Tapi kalau untuk bermasyarakat ya, bernegara,
otomatis kan harus ada aturan. aturan atau mungkin korelasi ya antara hukum syariat dengan hukum positif negara. Sehingga ulama-ulama itu ya mau nggak mau ya harus taat. Karena Allah wa Rasulullah ulil amri minkum. Jangan lihat jangan tafsirkan dulu bahwa ulil amri ini adalah ulama ya. Ya, ya. Karena kita berbicara tentang negara. Jadi negara itu biar negara itu aman dari yang mengganggu keamanan, otomatis kan harus satu suara. Nah sehingga negara itu juga nggak serta merta melarang itu kalau nggak punya alasan. Kan negara berupaya supaya mengurangi lah, meminimalisir korban-korban dari itu. Entah itu benar, entah itu salah ya. Setidaknya sudah ada langkah, itu kan. Dan itu dibenarkan menurut syariat. Dan memang dulu ketika ada wabah itu di masa Sayyidina Umar itu, yang yang wabah kolera atau apa itulah. Walhasil di sana sudah terpecah itu. Ada yang udahlah kita mengantisipasi aja, gak usah masuk ke daerah itu nanti kita mati. Lantaran kena wabah itu. Ya sebagian lain enggak. Dan ternyata yang masuk ke daerah itu banyak juga yang tinggal. Artinya itu harus ada keseimbangan syariat dengan tadi spiritual hakikat. Gitu. Untuk sama-sama menuju yang iman kepada ini bernegara. Iya. Jadi jangan dikaitkan dengan apa ini dulu. Itu masing-masing tuh mah. Ini masing-masing. Katakanlah sifatnya untuk kepribadian masing-masing. Apa ya bahasanya itu? Untuk sebagai prinsip pribadi lah. Prinsip pribadi saya kayak gitu. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Ahsinil adaba ya miskin. Wahai orang yang miskin, orang munafik. Ahsinil adab, perbaikilah adab. Tasabar. Berusahalah sabar. Indal bala. In dha'ufta 'anis sabri. Berusahalah sabar, bersabar-sabarlah engkau ketika ditimpa musibah, ketika engkau itu lemah dari sifat sabar. Ya artinya ketika kita belum sabar ya harus lebih belajar menuju sabar. Terus setelah kita sudah sabar, sumasbir in dha'ufta 'anir ridha wal muwafaqah. Tingkatan kedua, kita sudah sabar nih. Tapi kita belum ridho, belum cocok, belum setuju dengan takdir Allah Ta'ala. Ya udah tetap harus berupaya sabar. Sabar lagi, nambah sabar lagi. Nah setelah ridho, rela ya, setuju dengan takdir Allah Ta'ala, sumardo wawafiq, ridholah dan setujuilah, in wajadta, ketika engkau menemukan keduanya. Sumafna, setelah itu fanaklah engkau, infukita, ketika kamu nggak menemukan ridho dan muwafaqah, ya udah fanaklah engkau, sirnalah engkau dalam atau dari tiga hal kemarin, fana anil khalq, fana dari makhluk, fana dari diri, dan fana dari iradah. Ayyuhal kibritul ahmar, karena ketika engkau itu fana maka engkau akan menjadi al kibritul ahmar. Jadi kibritul ahmar kemarin itu artinya iya, belerang yang jarang. Belerang yang merah, lahar yang warnanya merah, bukan jarang. Bukan. Apa? Kibritul ahmar itu merah kan jarang. Ada juga. Nyata. Belerang yang warnanya merah. Manfaatnya luar biasa, tapi jarang ada. Jarang ada. Aina anta? Kamu di mana? Aina tujad? Kamu ditemukan di mana? Wataro matasma, waturo aina tujad waturo. Di mana kamu didapati dan di mana kamu dilihat? Atau wataro bisa wataro matasma'u ila qoulihi azza wajalla, dan kau sudah melihat apa yang kau dengar pada firman Allah Ta'ala, kutiba alaihimul qital wa huwa kurhul lakum.
Diwajibkan atas kalian untuk berperang, sementara perang itu hal yang tidak atau hal yang kalian benci. Tapi wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Mudah-mudahan apa yang kalian benci itu adalah lebih baik, paling baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi apa yang kalian sukai itu adalah lebih buruk, paling buruk untuk kalian. Wallahu ya'lam. Allah itu Maha tahu. Wa antum la ta'lamun, dan kita semua itu enggak tahu. Sehingga tawa angka ilmu hakikatil asya, Allah Ta'ala itu sudah melipat ilmu hakikat dari semua benda. Tapi wahaja bakaan. Engkau belum dibukakan ilmu hakikat dari semua perkara itu. Sehingga fala tusi'il adab, jangan sekali-kali engkau itu berburuk adab, beradab yang buruk. Batuk rohubika, sehingga engkau itu akan menjadi orang yang dibenci oleh dirimu. Autuhabbika, atau engkau adalah orang yang dicintai tapi oleh dirimu. Gak bisa, gak boleh. Ya tadi yang ilmu hakikat asya kan, ibaratnya ini ada ujian sekarang yang menimpa diri kita. Lalu faedahnya apa? Kita kan nggak tahu nih, masih mencari cara. Tapi setelah selesai, kemudian lewat beberapa waktu, kita baru tahu, oh hikmahnya ini. Nah, berarti pada saat itu kita terima seakan-akan keburukan. Nah, betul. Padahal selang beberapa waktu baru ngerti. Oh, Masya Allah Ta'ala kia. Jika kau saat itu mencintai, maka aku akan terjerumus pada lembah sengsara. Untung kau saat itu tidak aku pelet. Nah. Oh, ya. Nah, sehingga bal ittabi syar'a fi jami'i ma yanzilu bika. Ikutilah syariat dalam semua yang menimpa kita. In kunta fi halati taqwa, kalau kita itu berada dalam kondisi ketakwaan. Di mana ketakwaan ini merupakan langkah pertama bagi kalangan para ahli arifin, para ahli marifat. Wattabi'il amro, dan ikutilah perintah saya, perintah Allah yang melalui ilhamnya lah kalangan arifin jing. Fi halatil wilayah, ketika dia sudah mencapai maqam kewalian. Wa wujudil hawa. Oke, wa ittabi'il amro fi halatil wilayah wa wujudil hawa. Oke, rada sekali. Rada sekali. Di dia ayat wattabi'il amral batini in kunta fi halatil wilayah wa khumud. Nah, iya pengajian ayat khumud wa khumudi wujudil hawa. Ayat khumud enggak ada. Nah, kan ayat khumud padamnya hawa nafsu. Nomor 1. Oh itu ya. Wattabi'il amro fi halatil wilayah wa khumudi wujudil hawa. Itu kan merusak makna itu mah kalau nggak ada khumud itu. Berarti khumud itu padamnya wujud hawa nafsu. Merusak makna itu. Sementara khumud wa khumudil wujudil hawa. Padamnya wujud hawa nafsu, ya kan? Ya iyalah, pertama takwa gitu. Takwa, kedua wilayah. Ketika engkau dan ikutilah perintah al-amrul batini. Kalau di sini ada al-batin, ada al-batini enggak, Bro? Wattabi'il amrul batini fi halati al-wilayah wa khumud. Kayaknya, guys, apa itu? Ya batin itu ya. Wa khumudi wujudil hawa. Padamnya wujud hawa nafsu. Jadi ayat kekurangan tadi intinya Ustaz. Ayat satu kalimat nulung gitu. Coba potnya di surat
Al-hawa mailu nafsi ila syahwah, condongnya nafsu pada syahwat. Wa yuqalu dzalika li nafsil mailati ila syahwat, dan hal itu dikatakan bagi nafsu yang condong pada syahwat. Wa qila sumya bidzalika li annahu yuhwi bi sahibihi fid dunya ila kulli dahyah. Menurut pendapat lain, dinamakan hawa sebagai hawa karena dia yuhwi memasukkan bi sahibihi, memasukkan pemiliknya di dunia kepada setiap musibah, dahiyah hal yang membahayakan. Wa fil akhirati ilal hawiyah, dan di dalam akhirat kepada neraka hawiyah. Waqad adzamallahu ta'ala dzammat tiba'il hawa, dan Allah Ta'ala telah mengagungkan larangan atau cacian bagi pengikut hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wala tatabi'il hawa wattaba'a hawahu wala in ittaba'ta ahwa'akum fa innama qalahu bilahdil jam'i tanbihan ala anna likulli wahidin hawa ghairu hawal akhar. Di sini ahwa'ahum redaksinya menggunakan jamak. Ahwa bukan hawakum, tapi ahwa'ahum. Hawahum bukan ahwa'ahum bukan hawahum. Kenapa jamak? Ya karena antara satu orang dengan orang yang lain hawa nafsunya beda-beda. Nu iya hayang kawi, nu iya hayang nyandu. Gitu kan. Wudul hawa lan padang ya. Padam. Wih, padang ya padang. Padam. Mati. Mati nih wujud hawa nafsu. Wala tatajawazhu. Ini taya iya itu dia Mas, sayang. Iya iyalah penting. Iskal hal itu pasti. Wala tatazawwaju. Wala tatajawazhu. Terus jangan berlebih-lebihan. Maksudnya jangan sampai melewati perintah itu. Jangan melewati perintah itu. Karena enggak ada karena. Wahyal qadam mustaniyah, dan ini adalah langkah kedua bagi kalangan arifin. Warda bil fi'li, ridholah engkau dengan perbuatan Allah. Wafik, setujulah engkau dengan perbuatan Allah. Wafna, dan fana'lah engkau fi halil badaliyah. Jadi kan itu tulisannya bidayah Ustaz ya, tapi itu mananya nggak cocok tuh. Fi halatil badaliyah artinya ketika engkau diangkat menjadi wali abdalnya Allah Ta'ala, maka ridholah engkau dengan perbuatan Allah, setujuilah perbuatan Allah, dan fana'lah engkau dalam perbuatan Allah. Ya kan? Atau nanti ya. Ini jadi. Wal ghauthiyah, al-badaliyah wal ghauthiyah, dan kau menjadi wali ghaus, al-qutbul ghaus, was-siddiqiyah, atau ketika engkau itu berada dalam maqam siddiqiyah. Wahyal muntahah, dan ini adalah puncak dari langkah bagi para arifin. Nah. Tanaha an tariqil qadar, kamu minggirlah dari jalannya takdir Allah. Artinya jangan ganggu-ganggu gitu. Kita jangan sampai mengganggu jalannya takdir. Artinya nggak usah komplain dengan takdirnya Allah Ta'ala. Khalli an sabilihi, kosongkanlah jalannya takdir. Rudda nafsaka, lawanlah, tolaklah nafsumu, hawamu. Kuffa lisanaka nisyakwa, cegahlah lisanmu itu dari pengaduan. Faidha fa'alta, dan ketika engkau sudah melakukan hal itu semua, in kana khairan, ketika hal itu adalah baik, zadakal maula tibatan waladzatan wasrura. Ketika itu adalah baik di sisi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menambah tibatan, kualitas kebaikan, kelezatan, dan kebahagiaan. Wa in kana syarran, dan jika itu adalah baik, buruk misalnya menurut pandangan kita, hafidhuka fi ta'ati, Allah Ta'ala akan tetap menjaga dalam melaksanakan taat kepada Allah Ta'ala. Terus wazal angkal malamata, itu,
Dan Allah Ta'ala akan menghilangkan cacian atas diri atau dari diri. Wa afqadaka fihi, dan Allah Ta'ala akan menghilangkanmu dalam musibah yang turun kepada, hatta yatajawaza angka, sehingga Allah Ta'ala akan melewatkanmu dari musibah tadi. Wayarhal, jadi wayurihuka ya, wayurihuka indang qidai ajalih. Allah Ta'ala akan membuatmu senang-senang, rehat ketika waktunya sudah selesai. Kama yanqadil lailu anin nahar, sebagaimana malam itu akan selesai dengan siang, oleh siang. Wal bardu fisyita, dan juga kedinginan itu juga akan selesai ketika sudah memasuki musim panas. Fayusfir anis sayf, dingin dengan musim panas. Fayusfiru, sehingga jadi apa tadi? Adoa. Jadi ya artinya kalau dingin berarti kan panas, akan menjadi panas ketika musim panas. Yusfir berarti menjadi panas. Dzalika bi unmuzajin indaka fa'tabir bihi. Itu hanya sekedar contoh ya. Isimu maka ambillah pelajaran. Summa dzunubun wa athamun wa ajramun wa talwithun bi anwa'il ma'asi wal khati'ati. Fa'tabir bihi. Summa dzunubin. Orang baca nanti itu ya. Fa'tabir bihi. Summa dzunubun, jumlah lain tada. Kemudian dosa-dosa, asam, dosa, ajram sama sih, kejahatan, talwis, pengotoran, bi anwa'il ma'asi wal khati'at. Ya maksudnya non ya. Kumaha eta ieu na ge? Summa dzunubun. Lamun mubtada khabarna mana ya? Oke, coba kalau di ini matafnya ke bihi coba ya. Kalau ke atas, Kemana itu? Antor qadar. Terus qalli an sabili, ruddan nafsaka wa lisanak an taqwa. Oh ya, bisa. Dzunubin. Wa dzunubin. Nah. Summa dzunubin tanahaan dzunubin. Ya, benar. Bisa jadi sana. Jauh amat ya. Summa dzunubin, kemudian jauhlah engkau, minggirlah engkau dari dosa. Dari asam sama dosa, wa ajram kejahatan. Wa talwithin, dan pengotoran diri bi anwa'il ma'asi, dengan warna-warninya maksiat wal khati'ah dan kesalahan. Karena wala yasluhu li mujalasatil karim illa tahirun an anjasi dzunubi wazzallah. Ya karena seseorang yang bisa mujalasah, berteman duduk dengan Allah Ta'ala, itu tidak layak kecuali bagi orang yang suci dari najis-najis dosa dan najis-najis kesalahan. Wala yaqbalu saddatahu, dan Allah Ta'ala itu suddatahu, Allah Ta'ala itu tidak menerima halaman seseorang kecuali halamannya itu yang bersih dari karat-karat pengaku-ngakuan. Ngaku-ngaku bahwa dirinya adalah ahli ibadah, ngaku-ngaku dirinya ahli ilmu, ngaku-ngaku dirinya soleh, ngaku-ngaku dirinya ahli sedekah dan seterusnya, ulama lah, kiai lah, seterusnya. Itu nggak bisa. Allah Ta'ala nggak mungkin datang kepada orang-orang yang seperti itu. Wal hawasat, keburukan sama. Kama la yasluhu li majalisil muluki illa tahiru minal anjasi wa anwa'il fitani wal ausakh. Gimana tidak layak untuk masuk ke majelis-majelisnya para raja kecuali seseorang yang bersih dari najis-najis dan warna-warninya fitnah dan kekotoran. Sehingga bal balaya mukaffiratun mutahhirat. Balai-balai eta bisa menjadi penghapus, penyuci.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Humma kulla yaumin kafaratu sanati." Panas, termasuk angin, satu hari itu bisa meleburkan dosa setahun. Jadi ketika kita diuji, seharusnya kita Syukur, betul. ya Allah. Gitu dong, Tijan. Ya Allah, aku bersyukur. Sampai hari ini Berarti aku tidak mencintai. kan nih arahnya kepada gimana, kepada qada qadar. Jangan sampai kita itu komplain terhadap qada qadar. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.